Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari penelitian saya yang berjudul Deskripsi jenis akses sumber air bersih dan kadar E. coli air bersih pada keluarga balita stunting. Apa itu stunting? Stunting adalah kondisi gagal tumbuh yang terjadi pada anak balita, di mana panjang atau tinggi badannya kurang jika dibandingkan dengan umur. Prevalensi stunting di Indonesia tahun 2017 sampai dengan 2019 berfluktuatif seperti kita lihat pada grafik berikut. Di tahun 2019 mengalami penurunan yaitu 27%. Namun, meskipun mengalami penurunan, tetapi stunting dinilai masih menjadi permasalahan yang serius di Indonesia karena angka prevalensi stunting masih belum mencapai target WHO yaitu kurang dari 20%. Penyebab stunting diantaranya praktek pengasuhan yang kurang baik, masih terbatasnya layanan antenatal care dan postnatal care, masih kurangnya akses ke makanan bergizi, dan kurangnya akses ke air bersih dan sanitasi. Persentase rumah tangga yang memiliki akses sanitasi layak di Indonesia tahun 2017 adalah 67%. Masih buruknya kondisi sanitasi di Indonesia merupakan isu penting yang berhubungan dengan meningkatnya risiko penyakit akibat infeksi yang dapat menyebabkan stunting. Penyakit infeksi yang disebabkan oleh higienis dan sanitasi yang buruk, misalnya diare dan ispa, dapat mengganggu penyerapan nutrisi pada proses pencernaan, sehingga dapat mengakibatkan berat badan turun secara akut dan berpengaruh pada status gizi balita bila terjadi dalam jangka waktu yang lama. Rumusan masalah adalah mengetahui dan mendeskripsikan jenis sumber air bersih dan kadar E. coli pada keluarga balita stunting. Dengan tujuan penelitian yaitu mendeskripsikan jenis akses sumber air bersih dan mendeskripsikan kadar E. coli pada air bersih keluarga balita stunting. Dengan manfaat penelitian yaitu menambah pengalaman dan pengetahuan penulis mengenai pengaruh jenis air bersih dan keberadaan E. coli terhadap kejadian stunting. Tinjauan pustaka. Stunting terjadi karena tidak terpenuhinya kebutuhan dasar terhadap air bersih dan sanitasi. Di antaranya terlihat pada balita sebagai kelompok usia rentan secara khusus beresiko terhadap penyakit bersumber air seperti diare dan penyakit akibat parasit. Sekitar 45% masyarakat Indonesia menggunakan beberapa jenis sumur sebagai sarana air bersihnya, dan sebagian besar memakai sumur jenis sumur gali. Sumur gali sendiri mempunyai kualitas bakteriologis yang mudah terkontaminasi. Sumur gali menyediakan air yang berasal dari lapisan tanah yang relatif dekat dengan permukaan tanah. Dan oleh karena itu, sumur gali mudah terkontaminasi melalui rem besar yang berasal dari kotoran manusia, hewan, maupun limbah domestik lainnya. Kerangka teori stunting disebabkan oleh faktor praktik pengasuhan yang kurang baik, kurangnya akses makanan bergizi, terbatasnya layanan antenatal, dan faktor lingkungan yaitu air bersih dan sanitasi. Metode penelitian yaitu kerangka pikir dimulai dari input, yaitu masukan data dari jurnal penelitian, proses yaitu mendeskripsikan kesimpulan dari jurnal penelitian yang terkumpul, output yaitu jenis air bersih dan kadar E. coli yang terdapat pada air bersih. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif, yakni mengetahui jenis sumber air bersih dan kandungan E. coli pada sumber air di antara sekelompok orang yang menderita stunting dengan orang yang tidak menderita stunting. Definisi operasional terdapat 4 variabel, di mana variabel jenis sumber air bersih yaitu air yang dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari, kegiatan sehari-hari, jenisnya terlindung dan tidak terlindung. E. coli salah satu indikator mikrobiologis air bersih tercemar atau tidak tercemar, dan variabel stunting dan variabel balita. Ruang lingkup waktu penelitian dilakukan persiapan Februari 2020, pelaksanaan Maret sampai dengan April, penyelesaian Mei sampai dengan Juni. Lokasi dilakukan di Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Lampung, Provinsi Sumatera Barat, dan Provinsi Sulawesi Utara. Materi penelitian meliputi jenis air bersih dan syarat mikrobiologis air bersih yaitu E. coli. Populasi dalam penelitian ini adalah semua balita stunting di beberapa daerah yakni Palembang, Lampung, Padang, dan Manado dengan sampel Palembang 60 sampel, Lampung Timur 200 sampel, Lampung Utara 77 sampel, Padang 38 sampel, dan Manado 14 sampel. Pengumpulan data, jenis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang didapatkan dari jurnal penelitian dengan sumber data seperti kita lihat pada slide berikut, yaitu 5 judul sumber penelitian dengan metode pengumpulan data yaitu penelusuran jurnal penelitian dan instrumen pengumpulan data yaitu penelusuran internet. Hasil dan pembahasan pada jurnal ilmiah hubungan higienis dan sanitasi lingkungan dengan kejadian stunting pada balita. Dapat kita lihat pada tabel berikut, yaitu balita yang menderita stunting menggunakan sumber air bersih terlindung sebanyak 7 orang, sedangkan balita yang terkena stunting dengan menggunakan sumber air bersih tidak terlindung, contohnya sumur, yaitu sebanyak 23 orang, dengan nilai p-value yaitu 0,01, odds ratio 0,130, confidential index 0,41 sampai dengan 0,412, di mana p-value masih kurang dari alfa atau derajat kepercayaan yaitu 0,05, artinya HO ditolak. Dengan odds ratio kurang dari 1, artinya hanya sedikit kemungkinan faktor risiko jenis sumber air bersih yang tidak terlindung dalam kejadian stunting. Dengan nilai CI yang tidak terdapat angka 1 dalam rentang CI tersebut, sehingga kesimpulannya ialah HO ditolak dengan HA diterima, yaitu ada hubungan antara sumber air bersih dengan kejadian stunting pada balita, di mana balita yang menggunakan
Sumber air bersih yang tidak terlindung seperti sumur, contohnya seperti sumur diantaranya itu dapat beresiko terkena penyakit stunting 0,13 kali lebih beresiko daripada balita yang menggunakan air bersih dari sumber terlindung. Berikut adalah tabel klasifikasi jenis sumber air bersih terlindung menurut laporan pemantauan MDGs di Indonesia dan BPS, Sumber Survei Nasional Ekonomi Nasional. Sumber air bersih terlindung diantaranya adalah sambungan pipa, sumur bor, sumber terlindung, mata air terlindung, hidran umum, dan air hujan. Sumber air bersih tidak terlindung diantaranya gerobak dorong, air kemasan, sumur tidak terlindung, mata air tidak terlindung, tangki, air dari tangki, sungai, dan lain-lain seperti danau waduk. Kedua adalah jurnal ilmiah akses ke sarana sanitasi dasar sebagai faktor risiko kejadian stunting pada balita usia 6-59 bulan. Dapat kita lihat pada tabel berikut bahwa balita yang menderita kasus stunting sebanyak 158 orang menggunakan sumber air bersih dari sumber yang tidak memenuhi syarat atau tidak terlindung, sedangkan balita yang menderita stunting dengan menggunakan sumber air bersih terlindung sebanyak 42 orang. Sama seperti perhitungan sebelumnya, yaitu adanya hubungan antara sumber air bersih dengan kejadian stunting pada balita dengan tingkat kemungkinan terjadinya sebanyak 5,9 kali, yaitu balita yang menggunakan air bersih dari sumber tidak terlindung memiliki resiko terkena penyakit stunting sebanyak 5,9 kali lebih beresiko daripada balita yang menggunakan sumber air bersih dari sumber terlindung. Selanjutnya adalah jurnal ilmiah faktor sanitasi lingkungan dan berhubungan kejadian diare pada balita di wilayah kerja Puskesmas Bukit Muning. Dapat dari tabel berikut, yaitu balita yang menderita diare dengan menggunakan sumber air bersih tidak terlindung sebanyak 24. Sama seperti perhitungan sebelumnya, yaitu ada hubungan antara jenis sumber air bersih dengan kejadian diare pada balita dengan kemungkinan resikonya sebanyak 10,2 kali beresiko, yaitu balita yang menggunakan sumber air bersih terlindung memiliki resiko 10,2 kali terkena diare dengan menggunakan sumber air bersih yang tidak terlindung daripada balita yang menggunakan sumber air bersih dari sumber terlindung. Selanjutnya adalah pengaruh sumber air bersih, jamban dan pola asuh terhadap stunting pada balita dengan diare sebagai variabel intervening. Pada tabel berikut dapat kita lihat bahwa rata-rata kadar E. coli pada sumber air bersih sebanyak 571, jauh melebihi dari baku mutu. Hal ini dikarenakan sumur gali tersebut berdekatan dengan jamban atau septic tank yang dimiliki, yaitu kurang dari 10%, serta bangunan sumur yang tidak saniter. Kemudian untuk selanjutnya, jurnal kandungan E. coli dan coliform dan kualitas fisik air sumur gali Jalan Sel Lingkungan Kelurahan Kota Manado dapat kita lihat dari 14 sampel berikut terdapat 2 sampel yang memiliki kandungan E. coli di batas baku mutu, yaitu 6,8 dan 13, di mana kedua jenis sampel tersebut memiliki beberapa hewan peliharaan yang tidak memiliki kandang dan memiliki jarak sumber air dengan sumber pencemar yang kurang dari 10 meter. Kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian sampel yang telah diuji dapat disimpulkan bahwa dari ketiga sampel tersebut memiliki hubungan antara jenis akses sumber air bersih yang tidak terlindung terhadap kejadian stunting pada balita stunting. Jenis akses sumber air bersih yang digunakan keluarga balita stunting pada sampel ialah jenis akses sumber air bersih yang tidak terlindung bila dibandingkan dengan tabel laporan pemantauan MDGs di Indonesia. Di antara sumber air bersih yang tidak terlindung dipergunakan antara lain sumur gali. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa kedua sampel memiliki kandungan bakteri E. coli yang melebihi baku mutu ditetapkan oleh Permenkes nomor 32 tahun 2017. Hal tersebut dikarenakan sumur gali yang dimiliki keluarga balita stunting berdekatan dengan sumber pencemar yang kurang dari 10 meter yang dapat mempengaruhi terjadinya pencemaran air tanah yang terkontaminasi bakteri dan patogen diantaranya E. coli dan coliform. Saran, sebaiknya dalam pola penggunaan air bersih keluarga baik diperuntukkan untuk air mandi, air cuci piring dan peralatan masak, air cuci pakaian maupun air untuk konsumsi, sebaiknya menggunakan air dari sumber yang terlindung memenuhi syarat kesehatan yang telah memenuhi standar baku mutu air bersih dalam Permenkes nomor 32 tahun 2017. Kadar E. coli yang terdapat di air bersih, baik air bersih sumber terlindung maupun air bersih sumber tidak terlindung, memiliki kandungan E. coli yang cukup tinggi di dalamnya. Oleh karena itu, proses perebusan atau pemasakan sangat diperlukan dan dianjurkan dalam upaya pembunuhan kuman-kuman dan bakteri tersebut dalam air. Dalam penempatan lokasi sumber air bersih pun juga berpengaruh, karena jarak terhadap sumber air bersih dengan sumber pencemar memiliki batas minimal 10 meter. Sekian presentasi dari saya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.